selamat datang di VOT, Voice of Tempowers, UKM-nya Korstek Komunitas Pers Politeknik Tempo dan podcast Spektrum Politeknik Tempo bersama gue Olivia yang sebelumnya juga udah pernah ada di episode pertama yang bahas tentang sel. Dan hari ini gue gak sendiri, tentunya sama teman-teman gue. Kita bakal bahas fenomena yang dari awal kemunculannya aja tuh udah nyebabin kontroversi kali ya. Di sini ada wajah baru VOT yaitu Daryl. Hai, apa kabar? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Deg-degan nggak sih? Kan pertama kali nih. Lumayan. Dan tadi kita juga udah dengar suara perempuan. Itu yang sebelumnya udah ada juga di VOT, yaitu Zeta. Udah nggak usah ditanya-tanya lagi ya, udah biasa kan? Bismillah udah bisa. Oke. Kalian tahu kan kita mau ngapain hari ini? Apa tuh? Ngapain ya? Nah itu tadi gue udah sempet sounding kalau kita bahas satu isu fenomena atau kasus kebijakan? Kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran yang dari awal kemunculannya tuh udah mulai muncul pro dan kontranya, yaitu MBG, makan bergizi gratis. Nah yang menarik adalah gue seneng banget karena ada Daryl di sini yang lumayan dekat dengan kebijakan itu ya. Iya, dibilang dekat tuh karena dia lulusnya kan baru aja 2025 ya, lulus SMA. Jadi bisa aja dia kebagian jatah MBG. Tapi kebagian gak sih? Sebenarnya sih kalau buat sekolah gue sendiri tuh nggak kebagian. Cuman kalau misalkan dengar nih cerita dari teman-teman alumni SMP gue tuh yang dulu, sebagian dari mereka ada yang kebagian, ya sebagian mereka juga ada enggak ya sama kayak gue kayak gitu. Jadi sebenarnya emang belum merata sih kalau buat orang-orang yang gue kenal gitu ya. Tapi penasaran sih, SMA lu tuh kehitungnya SMA negeri, swasta kah, atau SMA unggulan atau gimana sih? Negeri. Wow. Berarti emang gak ada kualifikasi khusus buat apa yang dikasih gitu ya sekolahnya? Emang belum kebagian aja ya? Belum. Kasian. Enggak, soalnya gue pikir semua SMA negeri udah mulai kebagian karena kan ini udah akhir tahun, sedangkan programnya tuh udah berjalan dari awal tahun. Iya, awal Tahun cukup lama. Nah, menurut kalian gimana sih MBG ini? Kalau MBG pasti semua orang tahu ya, se-Indonesia udah tahu, apa enggak mungkin tahu karena itu adalah kebijakan dari presiden kita langsung sama wakil presiden kita Pak Prabowo dan Pak Gibran yang aku baca di rubrik pemberitaan tempo.com yang judulnya BGN program MBG sudah jangkau 36,7 juta warga yang tayang 21 Oktober kemarin. Program MBG itu berjalan sejak 6 Januari 2025 dan tujuannya memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terutama untuk anak-anak dan kelompok rentan. Lalu pemerintah juga ngeklaim bahwa program ini membuka peluang kerja baru yang kalau kita lihat dari infografiknya Tempo tanggal 1 Oktober itu beneran MBG emang beneran membuat lapangan kerja baru, benar. Lihat aja petingginya dari Purna TNI, tapi jadi pemimpin MBG dan para pemimpin Badan Gizi Nasional. Bapak Dr. Insinyur Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi bukan omon-omon ya, lapangan pekerjaan, 19 juta lapangan pekerjaan. Itu omon-omon siapa? Enggak ada, udah ada buktinya. Iya. Udah ada ya? Jadi bagus ya, kirain cuma ada 19 juta lapangan padel. Enggak ya? Enggak, kebanyakan. Lebih bagus lapangan pekerjaan. Ya, dan kalau gue sendiri, gue juga baca berita ya di tempo.co itu di tanggal 15 Agustus lalu yang judulnya Prabowo klaim program MBG ciptakan 290.000 lapangan kerja. Nah, kalau Pak Prabowo mengklaim bahwa program tersebut berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dengan jumlah segitu, memang banyak anak-anak khususnya di daerah 3T ya, di daerah terpencil, terjauh, dan terdepan yang memang sangat membutuhkan MBG tersebut. Tapi kita pun nggak bisa tutup mata ya. Kita nggak bisa tutup mata sama kenyataan yang ada. Seperti kasus keracunan, terus ada di antara beribu dapur ya, di antara dapur MBG itu hanya ada puluhan yang mempunyai sertifikat SLHS. Ya. Dan menurutku sih ini persoalan yang perlu dipertanyakan ya, bagaimana dapur tersebut tuh bisa lolos dan kemudian beroperasi. Gitu. Tapi lucu ya, soalnya kan ini harusnya makan bergizi, tapi kalau nggak ada sertifikatnya, aku agak kaget sih tadi dengernya beribu, tapi yang ada cuma puluhan. Iya. Itu kayak ketimpangannya tuh begini nih, jauh.
Jauh banget. Katanya cuman kalau itu. Yes. Nah, aku juga sempat baca dari tempo.co yang judulnya Masalah Dapur MBG 3 Oktober 2025 lalu, kalau ada oknum yang nggak sesuai dengan prosedur standar operasional BGN. Pak Dadan Hindayana bilang nih, permasalahan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bukan hanya soal higienitas dan tak sesuai dengan SOP, tapi lokasi SPPG-nya yang didaftarkan beroperasi itu tidak sinkron. Gimana ya? Jadi dari bahan pangannya, pencucian food tray-nya, semuanya tuh harus diperhatikan harusnya. Dan ini kan yang diurusin perut dan gizi ya. Betul. Kalau kita ngomongin gizi kan udah harus dicek segalanya dong. Udah ngomongin perut nih, masalah perut nih. Bahaya. Wah, itu sensitif sih dan krusial. Apalagi targetnya juga anak-anak sekolah kan gitu. Jadi dampaknya langsung kelihatan. Kayak kita bisa lihat kan banyak yang keracunan jumlahnya. Ya, gimana ya? Soalnya harusnya gizi jadi keracunan tuh gimana ya? Ketimpangan lagi. Bertolak belakang. Kalau dibilang yang nggak beroperasi atau nggak sinkron ini oknum, kayaknya kebanyakan ya kalau kita ngomongin oknum, setiap hari kita banyakin ngomongin oknum aja. Iya. Apa masih bisa disebut oknum? Ya kalau dikumpulin satu lapangan tuh, gua rasa sih oknum udah bukan oknum lagi itu. Satu Asosiasi. asosiasi ya mungkin. Soalnya kalau Organisasi. dibandingin sama mahasiswa Politeknik Tempo aja kalah ya kita ya. Betul banget. Iya. Dihitung sampai hari ini bisa berubah ya kapan aja. Sampai saat ini pun mungkin bertambah lagi. Lebih dari 1.000 orang menjadi korban keracunan MBG dan mungkin masih bertambah. Dan kalau yang aku tonton dari bocor alus Tempo, bahkan angka ini jauh lebih kecil daripada yang dilaporin. Karena yang aku tahu dari bocor alus, kasus-kasus seperti ini tuh malah nggak boleh dilaporin. Oh, Menurut mereka ini kasus yang luar biasa dan aku setuju ini emang kejadian luar biasa. Tapi baru kemarin 21 Oktober Tempo.com merilis bahwa Presiden Prabowo kita yang terhormat bilang bahwa angka keracunan ini masih manusiawi. wow, manusiawi nggak tuh? 11.000. Pusing. Bisa berubah, bisa bertambah. Pusing, sedih karena 11.000 tuh nyawa kan, nyawa anak orang, Betul. Betul. penerus bangsa. Gimana mau generasi emas kalau misalkan ya gitu dah. Iya. Aku juga baca nih dari tempo.co, 11.000 orang lebih itu yang tadi bilang nyawa lah, harusnya juga nol toleransi kan, betul. tapi dibilang wajar. Dan kemarin juga 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Aduh, grogi banget sih. Program unggulan MBG ini ternyata skornya tuh terendah versi surveinya Indostrategi. Jadi ini tuh memang permasalahan sistem tata kelolanya harus direformasi besar-besaran. Entah harus direformasi atau dipertimbangkan ulang akankah lanjut atau tidak. Aduh. Karena kalau dilihat dari jalannya, menurut aku ya, ini tuh kayak asbunan kita aja sih. Kita mau bikin proker, kita makan-makan gitu. Tapi kan nggak dirisah tempat makannya di mana, apakah transportasinya cukup atau enggak. Udah keburu disebut. Iya, Yes. dan keburu yang tertarik gitu. Betul. Sedih ya. Dan udah sebegitu banyaknya kasus ya. Nih ada Gubernur Jateng, itu beliau bernama Ahmad Lutfi, bisa-bisanya bilang bocah keracunan gara-gara terbiasa makan Indomie dikasih spaghetti. Aduh. Nah katanya dia tuh nggak cocok di perut mereka. Waduh, Nyebelin deh. izin ya Pak, kalau misalkan belum bisa kasih solusi atau tanggapan yang lebih baik, mending diem aja deh. Ya. Ya spaghetti pun lagian kan bukan pangan lokal kita kan ya. Bener. Jadi ya mana cocok. Tapi kan spaghetti sama mie instan bahan dasarnya sama. Terus Sama-sama. bedanya apa? Iya. Sama-sama. Sama-sama. Bukan makanan real food lah pokoknya. Iya. Tapi ya intinya sih itu tuh sebenarnya udah menjadi tugas mereka yang memberikan yang terbaik ya, Setuju. dengan anggaran triliunan setiap hari. Tapi Iya. tata kelolanya yang nggak benar itu nggak suka ya. Program MBG ini udah kayak program politik ya, sorry to say. Ngomongin anggaran tuh triliunan ya. Yang gue baca Iya. juga bisa melebihi untuk pembayaran utang yang cepat-cepat itu. Utang, Utang Utang yang apa nih? cepat-cepat Yang itu. lari, Lari cepat. Ya, lari cepat. kereta, oh bukan. Ada lah. Enggak lah. Nanti kita bahas di episode selanjutnya deh kayaknya deh, jangan sama gue. Soalnya gue bukan orang yang pakai transportasi umum secara rutin, jadinya
nggak relate buat bayar Betul, utang. betul. Bukan gue yang bayar ya? Bukan. Aduh, bukan. terlalu Santai aja, baik santai. sih ya jadi Harusnya sih orang. bukan kita ya, harusnya. Oke. Nih, kalau kita ngomongin angka keracunan, kan aduh, yang rugi kan juga negara nih, udah anggaran triliunan dikeluarin setiap hari, tapi tetap ada ruginya. Apa yang rugi sih? Keracunan. Maaf. Sistem Apa, MBG guys? itu kan decentralized ya. Iya. Jadi uang itu disebar ke vendor-vendor untuk buat dapur mereka sendiri. Terus makanan mereka sendiri dan distribusi makanan pun juga sendiri. Jadi sebenarnya ini tuh bagus. Sistem seperti itu bagus. Jadi daerah-daerah itu bisa mengikuti selera makan budayanya sendiri, selera makan anaknya sendiri atau selera makannya gitulah di sana maksudnya pangan lokal. Tapi kekurangannya juga banyak kalau nggak diawasi secara ketat. Nah, dapur yang nggak Dapur yang apa? ya ada aja dapur yang teledor, standarnya nggak sesuai. Bisa-bisa orang yang di dalam dapur tersebut nggak kompeten untuk memproduksi beribu makanan sekali bikin. Bukannya pencegahan malnutrisi, malah Oke. berpotensi maladministrasi. Wow, malnutrisi kayaknya lebih tepatnya. Maladministrasi. Oh iya. Iya. Sorry ya, aku bukan anak kesehatan, bukan anak ekonomi. Jadi baru dengar istilah maladministrasi, pusing. Kita ada Tapi Kak. sebenarnya itu bagus ya, desentralisasi, Iya, karena yang menyesuaikan daerah masing-masing. Cara makan anaknya sendiri-sendiri lah. Cuman yang harus diperhatiin merekanya itu yang udah dikasih kepercayaan sama pemerintahan betul. kita, bisa nggak ngejalaninnya, mau atau enggak bertanggung jawab untuk gizi-gizian. Oke. Nah, sebenarnya ya guys, Kemenkes tuh udah ada loh kerjasamanya dengan Posyandu untuk bikin buku panduan pemberian makan tambahan. Contohnya kayak resep makanan tambahan penyuluhan. Terus jadi bagi anak-anak yang punya gangguan gizi atau alergi gitu, itu udah diatur gitu sama Kemenkes melalui Posyandu. Jadi itu udah ada PMT pemulihannya. Tapi gimana pencegahannya itu dijalankan itu kita belum tahu lebih pasti udah jelas atau belum pembagiannya. Dan kalau dilihat dari sekarang ya, bukti nyatanya dengan banyaknya keracunan, kayaknya sayang sekali Betul. usaha yang udah dilakuin Kemenkes terus ke Posyandu Iya, malah belum jadinya, ya. Iya. Harusnya ya kalau emang mau pencegahan stunting atau kayak gitu ya, pemerintah dukung Kemenkes sama Posyandu disebarin gitu. Kan solusinya nggak semata-mata bagiin makanan gratis kan. Dari ibunya hamil juga udah dijaga gitu makanannya. Jadi sebenarnya ya, kalau menurut gue pemerintah nih upaya bagus nih, ngasih uang. Sebenarnya bagus. Udah ngasih ide nih, ide dasarnya udah ada nih. Ayo kita kasih makan bergizi gratis, udah ada kan? Iya. Kan nggak semua orang punya ide begitu. Terus udah dibiayain. Cuman mungkin teledornya kan namanya manusiawi, kita juga sering salah kok. Oknum. Iya. Oknum. Iya. Oknum ada yang teledor Oknum. untuk milih vendor. Betul. Jadinya yang terjadi ya kita bisa lihat sendiri, tapi gue berharap program ini bisa jalan sesuai dengan esensi awalnya, sesuai dengan tujuan awalnya, Yes, itu betul. bergizi, memperbaiki pertumbuhan gizi anak di Indonesia. Tuh, Iya. setuju banget. Setuju guys? Setuju. Nah, Ya terus pun kalau program ini nggak akan dihentikan dalam waktu dekat ya banyak sekali nih yang perlu direformasi kalau menurut gua. Sasaran pemerintah bisa fokus dulu ke yang gue sebutin tadi, wilayah 3T. Yes. Karena target Setuju, sebenarnya tuh adalah Mereka. orang-orang yang di wilayah tersebut. Betul. tapi bisa juga sih kebijakannya dialihin gitu, programnya kayak ngasih 19 juta lapangan pekerjaannya Betul, itu dikasih betul. ke masyarakat bawah dulu, masyarakat menengah. Jadi ada lapangan kerja yang disiapkan daripada stok makanan gratis gitu ya. Iya. Jadi orang tuanya bisa beli makanan gratis tiap hari, bukan cuma pas sekolah doang. Pinter banget sih. Makasih ya. Makasih, Suka. makasih. Ya jadi yang harusnya dipertimbangkan adalah gimana cara orang tuanya tuh nyari uang, Bisa bisa beli ngasih makan makan. anaknya setiap hari. Jadi Betul. nggak cuma anaknya yang makan di sekolah, tapi satu keluarga bisa makan. Sejahtera. Oke. Oh aku ya? Bener.
Nah, kalau ngomongin solusi sebenarnya masih banyak banget yang bisa dilakuin. Iya. Kalau kita, tapi susah juga sih ngomongin kayak gini nih, ngomongin ahli teknik pangan, ahli gizi. Kalau infografik dari para pemimpin BGE nasional jelas itu ya. didominasi oleh pensiunan TNI. Gimana nggak ada keracunan, masa? Wong misalnya butuh skincare dikasihnya gulai tunjang. Tapi enak tuh habis ini kita makan gulai tunjang kali. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Bukannya tapi, nah makanya muncul nih. Jadi permasalahannya bukannya ahli pangan yang dibutuhin malah jadi pensiunan TNI. Aduh, masalah lagi sih ini. Tapi salfok deh, kalau misalkan gue bisa balik ke masa sekolah, terus dapat MBG ada gulai tunjangnya, kayaknya enak deh. Kok jadi gulai tunjang sih fokusnya? Kan tunjang ada gizinya. Aduh, kenceng nih leher. Ya kan yang penting ngalir daripada dananya ditahan. Yang penting masalah perut beres ya kak? Beres. Oke. Ya. Tapi ya, aduh gue nggak mau pisah lagi dari bahasan ini. Ya Karena udah, menarik lanjut banget. langsung episode 4. Jangan. Oh jangan. Karena di episode 4 kayaknya bakal ada yang lebih menarik. Tadi kayaknya udah kesounding juga cepet-cepet apa itu apa yang lain. Tapi kalian komen aja. Tolong di komen maunya dengar apa dari kita, apa yang perlu kita bahas. Karena kalau kita lihat ya di media sosial, di media arus utama, di tempo.co, tuh banyak banget masalah di Indonesia yang bisa kita jadiin obrolan di vote sama teman-teman vote. Tapi sayang banget waktu kita udah habis. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ridho nggak ridho, kamu ridho kita akhiri. Ridho. Ridho. Jadi mungkin segitu aja teman-teman. Oke. Voice of Tempowers episode 3 bersama gue Olivia, Daryl dan Zeta tentang MBG. Menurut kalian gimana nih kebijakan MBG? Apakah harus dilanjutkan? Apakah perlu reformasi besar-besaran dari oknum-oknum, vendor-vendor? Berikan tanggapan kalian teman-teman. Ya, dan jangan lupa teman-teman vote untuk kunjungi media sosialnya Korste.Perspoltem, Podcast Spektrum, dan pastinya Politeknik Tempo. Salah, harusnya Politeknik Tempo dulu ya. ZTNJN? Oh jangan. Oh, jangan. Maaf, Tapi nggak apa-apa sih guys, kepoin aja. Ya kepoin aja guys. Ya. Kita pamit ya. Pamit Kita undur mau diri. makan soalnya. Oke. Iya. Sampai situ aja vote hari ini. See you di next episode. Bye-bye. Dadah Daryl, dadah Zeta. Dadah Kak Olive.